Di sini kita akan membahas mengenai perdagangan. Perdagangan dalam Al-Quran diungkap dengan kata tijaroh yang berarti perdagangan, di mana itu untuk menebarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Makanya Al-Quran menawarkan perdagangan untuk memperoleh harta. Perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka, sehingga perdagangan tersebut dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, perdagangan berkaitan erat dengan bai'un yang bermakna jual beli. Perdagangan yang berkaitan dengan al-ba'i menurut Tahyuddin An-Nabbani ada dua. Yang pertama adalah perdagangan yang halal, di mana biasa disebut dengan al-ba'i atau jual beli. Yang kedua yaitu perdagangan yang haram atau disebut juga dengan riba, di mana Allah menghalalkan jual beli yang mengharamkan riba. Jadi riba itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan Al-Baqarah ayat 275. Larangan mengenai jual beli juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang mengkonsumsi harta yang batil atau sesuatu yang tidak benar dan dilarang oleh syariat. Perdagangan dianggap batil jika terdapat unsur maisir, goror, riba, dan batil. Bisa juga batil karena melanggar nas-nas yang terdapat dalam syar'i seperti mencuri, merampok, korupsi, dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ketika kita lapar, kita membutuhkan nasi yang ditanam oleh petani. Ketika kita sakit, kita membutuhkan obat yang diracik khusus oleh apoteker. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan, Allah menawarkan jual beli. Tentunya jual beli yang dilakukan harus dengan sesuai hukum Islam. Lalu ada juga pelajaran yang berharga dari Quran surat As-Saff yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari api neraka? Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari Quran surat As-Saff tersebut ada 3 pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, pedagang harus menjalankan kegiatan dagangnya dengan bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perdagangan menjadi ladang pahala jika pedagang tersebut mampu menghindari praktik maghrib, yaitu maisir, goror, riba, dan batil. Lalu yang ketiga, perdagangan merupakan jihad bagi pedagang untuk menghidupi keluarganya sendiri. Jadi berdagang itu merupakan jihad bagi pedagang yang bertujuan untuk menghidupi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Lorenza dari kelompok 13 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Gistaneli Maria. Surah Al-Jumu'ah tidak hanya membahas mengenai kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi surat Al-Jumu'ah juga membahas mengenai bisnis tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Al-Ghazali menjelaskan dalam salah satu bukunya, yaitu hari Jumat merupakan hari raya mingguan bagi umat muslim. Di dalamnya banyak sekali keberkahan-keberkahan. Apabila seseorang pada hari Jumat tersebut melaksanakan banyak ibadah, berdoa kepada Allah dan bertasbih, maka Allah akan mengampuni segala dosanya dan mengabulkan apa yang seseorang tersebut inginkan. Sebenarnya dari surat Al-Jumu'ah itu mengajarkan salah satu bentuk keseimbangan yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, yaitu keseimbangan jasmani maupun keseimbangan rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan. Mereka akan mendengar seseorang memanggil, dan orang yang memanggil itu berkata,
Siapa yang memuji Allah dikala suka maupun duka, maka berdirilah di antara mereka, jumlahnya sangat sedikit. Mereka tersebut akan masuk surga tanpa dihisap. Di dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa orang-orang yang akan diberi Allah Subhanahu wa taala pancaran nur ilahi, yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah di masjid-masjid pada pagi hari dan petang, serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Mereka tidak melalaikan Allah dan mengerjakan sholat walaupun melakukan urusan perdagangan dan jual beli. Mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena taman mengumpulkan harta. Dalam perspektif Islam, dunia dan akhirat sama-sama pentingnya. Menurut saya, tergantung dari diri kita sendiri bagaimana bisa menyeimbangkan hal tersebut. Karena kalau kita terlalu memprioritaskan satu saja, misal kepentingan dunia, kita harus berpikir lebih jauh lagi. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Soalnya kita kan gak kekal di dunia. Setelah itu kan kita juga akan ada kehidupan lagi di akhirat nanti. Maka dari itu rasanya tidak adil jika hanya memprioritaskan salah satu saja. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 29, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tijaroh seperti penjelasan tersebut dalam surat Al-Fatir bertujuan untuk membangun pribadi yang tangguh. Perdagangan yang tidak dilandasi dengan karakter atau jiwa yang tangguh itu dikhawatirkan akan menjerumuskan pelakunya ke dalam bentuk perdagangan yang kurang baik, seperti suka menimbun dan melakukan riba. Dan itu perdagangan seperti itu tidak baik. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Kata perdagangan atau perniagaan, istilah lainnya yang biasa digunakan yaitu al-bai' atau jual beli. Secara istilah dapat diartikan sebagai berikut, yaitu perjanjian jual beli antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat tertukar dengan suatu moneter, misal uang. Ibnu Khaldun berkata, ketahuilah bahwa perdagangan adalah usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan properti yang dimilikinya dengan cara membeli komoditi yang murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Perdagangan adalah faktor antara produksi dan konsumsi. Kata lain, perdagangan adalah media bagi produsen untuk menyalurkan barang dagangannya atau mendistribusikan barang dagangannya. Perdagangan merupakan kegiatan produksi yang sangat penting yang dapat merealisasikan manfaat tempat dengan pemindahan dan manfaat waktu dengan penyimpanan. Perdagangan saat sekarang tentunya sudah sangat completed ya. Berbeda lagi dengan perdagangan pada zaman awal Islam, tentunya sudah sangat berbeda dari zaman yang kita alami saat ini. Kalau pada zaman dahulu perdagangan itu cukup sederhana. Para penjual dan pembeli itu bertemu di pasar, kemudian melakukan akad lisan dan bertemu di majelis. Sebenarnya di Indonesia masih ada, bahkan di negara-negara lain juga masih ada. Seperti contoh itu pasar ya. Di Indonesia masih banyak sekali pasar-pasar klasik tradisional seperti itu. Kita sebagai pembeli datang ke pasar untuk membeli barang dagangan para penjual seperti itu. Akan tetapi kalau ranahnya sudah perdagangan yang sangat besar, seperti contoh di negara Indonesia,
kan banyak sekali masyarakat di Indonesia yang membutuhkan barang-barang random ya. Kan nggak semua negara itu bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakatnya. Otomatis negara Indonesia mengambil barang-barang dari luar negeri, saling melakukan perdagangan luar negeri. Nah, kalau sudah perdagangannya seperti itu, pasti sistemnya itu sudah berbeda lagi. Prosedurnya itu juga sudah berbeda. Model-model perdagangan seperti itu juga akan berubah. Nah, perubahannya sistem perdagangan itu sudah menyentuh ranah hukum. Lalu apa sistem perdagangan yang tidak boleh berubah atau hilang? Yaitu etika. Seperti contoh kejujuran dan keadilan. Itu contoh etika yang sangat tidak boleh ya. Menurut saya itu tidak boleh dihilangkan atau tidak boleh ditiadakan. Karena itu sangat penting sih dalam perdagangan yang namanya kejujuran dan keadilan. Makna dari kejujuran dan keadilan itu juga sudah sangat luas. Seperti halnya akhir-akhir ini kan zaman sekarang lah banyak sekali kecenderungan, salah satu faktornya yaitu mulusnya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu sangat berjalan dengan lancar. Jika negara produsen memiliki komitmen pada nilai-nilai global seperti HAM, gender, dan isu-isu lingkungan, negara yang tidak peduli dengan masalah lingkungan, maka produknya itu pasti akan ditolak oleh pasar internasional. Cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.